kita merasakan haus itu nggak enak, lagi kerja, lagi puasa, lapar dan dahaga, nggak enak. Ya. Kita peka. Demikian juga ketika kita menahan syahwat, nggak enak. Ya. Kita tahu bagaimana orang yang belum menikah, dan kita berusaha bantu dia untuk bisa menikah. Ya. Maka ini diantara agar kita punya kepekaan dalam ibadah puasa misalnya. Ya, sehingga orang peka, sehingga dia punya ruh untuk membantu orang lain itu tinggi. Sama seperti haji, kita haji rame-rame, kumpul kaum mukminin, lihat bagaimana sebagian kaum mukminin, bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya menjalani ibadah haji, ada yang sakit, ada yang cacat, ada yang kelaparan, ada yang macam-macam ya. Kita melihat bagaimana kesulitan kaum mukminin yang lainnya agar timbul kepekaan untuk bisa saling membantu saling bahu membahu. Maka seorang sebisa mungkin ya menimbulkan dalam dirinya semangat untuk membantu orang lain. Karena ini manfaatnya besar kembali kepada kaum mukminin. Tapi kalau kaum mukminin saling hasad, saling dengki, saling menjatuhkan, maka yang akan runtuh bangunan kaum mukminin akan dilahap oleh musuh-musuh kaum mukminin. Maka Rasulullah SAW mengisyaratkan seperti bangunan yashuddu ba'duhu ba'dha. Rasulullah begini ya. Rasulullah setelah syabbaka baina asabihi, Rasulullah kemudian syabbaka menjalin jari jemarinya ya seperti ini. Jadi saling menguatkan, saling mengkokohkan ya. Saling mengkokohkan. Dan ini kebiasaan Nabi disebutkan dalam Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kalau berbicara terkadang menggunakan isyarat, sering menggunakan isyarat. Dan menggunakan isyarat ini membantu kepada orang yang mendengar untuk bisa paham. Jadi tidak mengapa seorang berbicara menggunakan isyarat. Ya, seperti Rasulullah SAW pernah juga dalam hadis Rasulullah SAW misalnya ketika berbicara tentang innallaha ni'ma ya'idzukum bi innallaha kana sami'an basira. Ya, kemudian ketika Rasulullah berkata sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, maka Rasulullah SAW memberi isyarat seperti ini bahwasanya Allah benar-benar melihat, Allah benar-benar mendengar. Itu ada jari ke arah matanya, ada jari ke arah telinga Nabi SAW. Rasulullah memberi penekanan. Maka seorang kalau berbicara tidak mengapa memberi penekanan dengan jari sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti Rasulullah mengatakan ana kafil wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dan pengayom anak yatim seperti ini di surga ya. Rasulullah kasih isyarat ya. Ini sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara metode bayan, metode menjelaskan adalah dengan memberi isyarat. Ini juga dilakukan oleh sebagian guru-guru kita, sebagian masyayikh kita kalau berbicara tangannya bergerak untuk memberi menarik perhatian bagi audiens dan juga lebih paham kalau dijelaskan dengan isyarat. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya ya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masih terkait dengan tolong menolong ya. Di antara bentuk tolong menolong adalah memberi syafaat ya. Jadi kalau kita bisa membantu dengan langsung dengan kasih materi itu bagus. Kita bisa langsung bantu dengan tenaga itu bagus ya. Non materi ya. Atau kita bisa bantu dengan memberi ide, pemikiran itu bagus. Terkadang kita tidak bisa beri bantuan secara langsung, tapi dengan memberi syafaat, itu kita ngomong ke orang, kita kasih memo, kita teleponin supaya bantu orang ini, namanya beri syafaat. Beri syafaat. Jadi pintu memberi bantuan kepada kaum mukminin luas. Pintu memberi bantuan kepada kaum mukminin itu luas. Terkadang bisa langsung secara real, ya. Terkadang tadi dengan bicara menyampaikan kepada orang lain yang bisa membantu, yang dalam bahasa kita disebut dengan syafaat. Saya bacakan hadisnya terkait hal ini. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan, adalah Rasulullah sallallahu duduk. Idh jaa rajulun yas'alu aw talibu hajatin. Tiba-tiba datang seseorang yang dia meminta atau ada keperluan. Talibu hajatin itu dia punya ada keperluan. Aqbala alaina biwajhihi, maka Rasulullah SAW pun balik menghadap ke arah kami, yaitu Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada kami. Kemudian Rasulullah berkata, "Ishfa'u faltu'jaru." Berilah syafaat, maka kalian akan dapat pahala. Wal yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma syaa.
dan biarlah Allah Subhanahu wa taala memberi keputusannya melalui lisan nabinya apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah kehendaki. Apa maksud hadis ini? Yaitu Rasulullah ketika sedang duduk bersama para sahabat, ada orang yang datang ada keperluan atau meminta sesuatu. Maka Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat, isfa'u, beri syafaat. Maksudnya kalau kalian tidak bisa bantu dia, kalian bisa ngomong ke saya. Ya Rasulullah, ini orang ada begini-begini. Isfa'u, berilah syafaat untuk orang ini. Fal tu'jaru, maka kalian akan dapat ganjaran. Ya. Wal yaqdillahu ala lisani nabi ma syaa, dan Allah akan memberi keputusan melalui lisan nabinya apa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Kalian ngomongin aja dulu keperluan dia apa. Siapa tahu saya bisa bantu. Apakah saya bisa bantu atau tidak? Kalian tetap dapat pahala. Ini dalil bahwasanya orang kalau beri syafaat, berhasil enggak berhasil dapat pahala. Ya. Berhasil enggak berhasil dapat pahala. Dan ini menunjukkan bahwasanya mendapatkan pahala bisa dengan bantu secara langsung. Kalau enggak ngomongin. Tentunya ketika kita ngomongin, kita juga harus benar-benar selektif, ya, verifikasi, jangan sampai orang ini bohong, orang ini enggak benar. Kita cari tahu benar kamu butuh bagaimana. Kalau kita tahu dia benar-benar butuh, dia tidak bohong, dia benar-benar ada keperluan, kita telepon orang yang berada, misalnya kita telepon orang yang punya kekuasaan untuk membantunya, ya, ini namanya memberi syafaat. Berhasil enggak berhasil, maka tetap dapat pahala. Ya. Maka karena itu Rasulullah mengatakan wal yaqdillahu ala lisan nabihi ma syaa. Maka Allah akan putuskan melalui lisan nabinya, maksudnya lisanku, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa Rasulullah, apa yang Allah kehendaki. Itu kalian ngomongin aja dulu ke saya. Kalau saya bantu, Allah takdirkan saya bantu, maka saya akan bantu. Kalau Allah takdirkan saya tidak bisa bantu, ya sudah saya tidak bisa bantu, tetapi kalian tetap dapat pahala. Maka ini penting bagi kita untuk mengetahui bahwasanya kalau kita berusaha membantu orang lain, berhasil enggak berhasil dapat pahala. Berhasil enggak berhasil dapat pahala. Dan bantu saudara itu pahalanya luar biasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama sang hamba membantu saudaranya. Bukankah dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an amshiya ma akhin li fi hajati ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Saya berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya karena ada keperluannya, saya temani. Ya, lebih saya sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Lebih saya sukai untuk i'tikaf di Masjid Nabawi daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Yaitu menemani saudara ada keperluannya. Berhasil enggak urusan belakangan. Ya. Yang penting seorang berusaha membantu. Allah Maha tahu. Dia bantu orang lain, dia ngomongin, kasih memo, dia teleponkan, namanya syafaat. Apakah nanti berhasil atau enggak berhasil tetap dapat pahala. Dan subhanallah, dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW sendiri pernah memberi syafaat, ya, untuk kebaikan, tapi tidak berhasil. Itu Rasulullah SAW. Dalam kisah yang ma'ruf, ya, kisah Barirah. Jadi Barirah ini adalah seorang budak wanita yang kemudian dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Barirah dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia minta bantuan Aisyah, kemudian dia dibantu oleh Aisyah, akhirnya merdeka. Jadi dia wanita merdeka. Ternyata ketika dia masih budak, dia punya seorang suami namanya Mughith, ya. Dan suaminya masih budak. Akhirnya suami istri ini budak, kemudian istrinya jadi merdeka, suaminya masih budak. Maka kemudian Rasulullah SAW membuat pilihan, kau ingin terpisah dari suamimu karena sekarang level sudah berbeda, sang wanita sudah merdeka, suaminya masih budak, atau kau ingin tetap bertahan bersama suamimu? Ya, akhirnya dia memilih untuk berpisah dari suaminya karena dia jadi wanita merdeka. Maka suaminya ingin agar Barirah kembali kepadanya, maka dia menangis saking cintanya kepada istrinya. Maka akhirnya dia minta Nabi untuk beri syafaat agar istrinya mau kembali. Ya, Rasulullah SAW memberi syafaat. Maka Rasulullah SAW datang kepada Barirah memberi syafaat untuk suaminya, ya, membantu suaminya. Siapa tahu istrinya mau kembali. Apa kata Nabi SAW? La raja'tihi, seandainya kau kembali kepada suamimu, itu jangan pisah darinya, meskipun suamimu budak. Qalat, maka Barirah bertanya, ya Rasulullah, ta'muruni, apakah ini perintah darimu?
Kalau perintah aku kembali. Apa kau perintahkan aku untuk kembali kepada suamiku yang masih budak? Apa kau perintah? Kata Rasulullah SAW, qala innama ashfa. Enggak, saya hanya beri syafaat, bukan perintah. Itu saya bantu suamimu, siapa tahu kau mau kembali. Qalat, kata Barirah, la hajata li fihi. Saya tidak butuh lagi bersama dengannya. Di sini Rasulullah sudah berusaha membantu suaminya Mughith agar istrinya kembali kepadanya, tapi istrinya menolak. Ingin pisah. Tapi artinya Rasulullah berusaha, ya. Berhasil enggak berhasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berusaha bantu orang lain dengan kata-katanya, dengan telepon, meskipun enggak berhasil, tetap dapat pahala. Kenapa? Dia sudah berusaha membantu saudaranya. Ini yang pertama. Yang kedua juga disebutkan dalam riwayat, ya. Ada seorang Yahudi, jadi Jabir radhiyallahu anhu punya utang sama seorang Yahudi. Punya utang sama seorang Yahudi, ya. Maka Rasulullah SAW membantu beri syafaat untuk Jabir kepada Yahudi tersebut, ya. Ya, agar Yahudi tersebut menerima syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ternyata Yahudi tidak terima syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan kebaikan bagi Jabir, mendoakan keberkahan, dan akhirnya Jabir radhiyallahu anhu bisa melunasi hutangnya dan masih ada kebaikan, yaitu tersisa sebagian harta buat di sisi Jabir radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi lihat di sini Rasulullah berusaha memberi syafaat buat Jabir kepada Yahudi, ternyata syafaat Nabi tidak diterima. Maksud saya, seorang ketika bisa membantu secara fisik, bisa membantu secara materi, bisa ngomongin telepon orang, kasih tahu, bicarakan, ikut menjelaskan, ya. Nah, tapi tadi hendaknya dia ketika memberi syafaat, hendaknya dia verifikasi, dia tahu betul agar dia tidak salah memberi syafaat kepada orang yang keliru, ya, karena ada orang juga yang ternyata bohong, tidak benar, ya. Maka seorang berusaha memberi syafaat. Apakah berhasil enggak berhasil, tetap dapat pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isfa'u fal tu'jaru." Berilah syafaat maka kalian akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memotivasi kita, ya, untuk berakhlak mulia, dan di antara akhlak mulia adalah memberi syafaat. Ya, kata Ibnu Mulaqin rahimahullah tentang hal ini, beliau mengatakan saling tolong menolong, di antaranya memberi syafaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Urusan dunia, urusan akhirat. Ya, wa dzalika min makarimil akhlaq. Dan ini termasuk akhlak yang mulia. Di antara ciri orang berakhlak mulia, suka menolong orang lain. Bukankah kita sudah sering sebutkan apa definisi akhlak mulia? Akhlak mulia terkumpul padanya 3 perkara, yaitu talaqatul wajh, yaitu mudah senyum, ya, kemudian badlun nada wa kaful adha, yaitu mudah membantu dan tidak mengganggu orang lain. Siapa terkumpul padanya 3 perkara ini, maka orang itu disebut rajulun khaluq, atau seorang yang khaluq, yang berakhlak mulia. Mudah senyum, menunjukkan tidak sombong, ya. Kalau orang susah senyum, biasanya dia merasa tinggi atau merendahkan orang lain. Dia hanya senyum kepada yang setingkatnya, selevelnya, atau yang lebih tinggi, yang bawahnya dia enggak mau senyum. Padahal senyum tidak pakai duit, tapi senyumnya mahal banget, ya. Ini mudah senyum. Yang kedua, mudah membantu orang lain. Kalau dia mudah orang, berarti dia akhlak mulia. Dia mikirin orang lain, mikirkan hamba Allah yang lain, mikir seorang beriman, ringan tangan, mudah bantu orang lain. Ini akhlak mulia. Yang ketiga, tidak pelit. Yang ketiga, kaful adza, tidak mengganggu orang. Berusaha tidak mengganggu orang lain dengan perbuatannya, dengan lisannya, dengan komentarnya, dengan ketikannya, dengan semua perbuatan, tidak mengganggu orang lain. Maka ini di antara ciri orang berakhlak mulia. Di antara ciri akhlak mulia tadi, mudah membantu orang lain. Makanya Ibnu Mulaqin mengatakan, "Dzalika min makarimil akhlak." Ini termasuk dari akhlak yang mulia, ya. Wa qad shahha anna Allah fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi, dan telah sahih kata Ibnu Mulaqin bahwasanya Allah senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba menolong saudaranya. Itu Allah akan tolong dia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Fa yanbaghi lil mu'minin isti'malu adabi nabihim wal iktida'u bima wasifa bihi ahlul iman.
ba'dhuhum li ba'dhin minasyafaqah wan nasihah. Maka hendaknya kaum mukminin menggunakan adab nabi mereka dan mencontohi sifat-sifat kaum mukminin satu dengan yang lainnya, yaitu saling perhatian, menasihati, berbuat baik satu dengan yang lainnya. Maka saya katakan, jika seorang ingin tahu dirinya berakhlak atau tidak, lihat dirinya, apakah dia peka membantu orang atau tidak. Kalau dia peka, insya Allah salah satu ciri akhlak mulia ada pada dirinya. Tapi kalau dia egois, cuek sama orang lain, tidak peduli dengan orang lain, masing-masing kata dia, ini apalagi zaman sekarang enggak mikir orang lain, ini orang tidak peka. Orang ini bukan orang berakhlak mulia. Bukan orang berakhlak mulia. Tapi kalau makanya Rasulullah SAW di antara doanya, wa hubbal masakin, ya Allah aku mohon kepada engkau cinta kepada orang miskin. Dia peka lihat orang miskin, kasihan, enggak tega, ini kemudian dia bantu. Bukan enggak tega tapi enggak mau keluarin uang. Enggak tega tapi bantu ya, membantu. Ini ciri orang berakhlak mulia. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya. Dalam surat An-Nisa, ya, bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, ila akhiril ayah. Sampai akhir bagian terakhir ayat. Itu ayatnya kita bacakan secara sempurna. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka bagi dia bagian pahala dari kebaikan tersebut. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan, dan siapa yang memberi syafaat yang buruk, yakul lahu kiflun minha, maka dia mendapatkan bagian dosa darinya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi sini Allah mengatakan man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, siapa yang beri syafaat kebaikan bagi dia dapat pahala. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha, maka dia dapat dosa. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya syafaat terbagi menjadi dua syafaat, yaitu membantu orang dengan syafaat itu ngomongin, kalau bahasa Indonesia apa sih, memberi memo, memberi ngomongin, bantuin, ya itu namanya syafaat. Misalnya saya ngomongin ke orang kaya, tolong bantu ini, atau tolong terima lamaran kerjaan, itu namanya beri syafaat. Ya. Saya teleponin dia, tolong ini didahulukan, dia orangnya begini-begini, namanya beri apa? Syafaat. Ya. Maka syafaat ada dua, satu syafaatan hasanatan, yang satu syafaatan sayyiatan. Syafaat yang baik, syafaat yang buruk. Syafaat yang baik adalah terkait kebaikan, perkara akhirat maupun perkara dunia. Ya. Bantu dia untuk belajar di pondok misalnya, bantu dia untuk diberikan buku-buku agama, bantu dia misalnya untuk diberikan bantuan dakwah, ini namanya syafaat dalam urusan akhirat. Ya. Juga dalam urusan dunia, bantu seorang sakit misalnya atau mau kerja, ini namanya syafaat kebaikan. Ya. Maka siapa yang beri syafaat kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala bagian dari kebaikan tersebut. Artinya bukan dia, saya ngomongin orang tersebut kemudian membantu, maka dia dapat pahala, saya juga dapat pahala. Ya, misalnya ada orang miskin, orang sakit, dia butuh uang misalnya untuk pengobatan 20 juta. Saya nggak punya uang, saya telepon orang kaya, tolong bantu si fulan. Ya, sungguhnya dia juga lagi sakit, dia nggak punya uang. Ya, akhirnya dia kirim uang 20 juta untuk bantu pengobatan. Saya yang ngomongin juga dapat pahala. Karena saya memberi syafaat buat orang tersebut. Saya memberi syafaat buat orang tersebut, ya. Atau seorang punya kemampuan untuk bekerja, kemudian dia ngelamar nggak diterima. Saya ngomongin sama atasan, tolong orang ini punya kemampuan, bisa nggak kau bantu dia untuk diterima di kantormu? Ternyata diterima, maka orang itu dapat pahala karena memberi pekerjaan bagi orang yang susah. Saya juga dapat pahala karena saya bantu ngomong. Saya bantu ngomong. Ya. Makanya di antara hadis yang menarik dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis ini kalau kita lihat asbabul wurudnya, sebabnya, ya. Ada seorang yang mencari datang kepada Nabi, minta bantuan diberi tunggangan untuk jihad atau untuk perjalanan. Dia bilang, fahmilni ya Rasulullah, saya tidak punya onta saya tidak bisa dipakai lagi.
ya mungkin sakit atau yang lainnya, maka berilah saya tunggangan untuk saya bisa berjihad. Maka Rasulullah mengatakan, saya tidak mendapati tunggangan bagimu. Itu Rasulullah tidak punya. Rasulullah tidak punya. Maka berkata seorang, ana adulluhu ala man yahmiluhu. Ya. Kata dia, ya Rasulullah, saya tunjukkan dia kepada orang yang bisa beri bantuan kepada orang ini. Akhirnya ada orang yang punya tunggangan lebih diberikan kepada orang ini. Rasulullah kemudian mengomentari, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang beri petunjuk kepada kebaikan, bagi dia mesti seperti pahala orang yang melakukan. Baik. Jadi taruhlah si A datang kepada Nabi minta bantuan tunggangan. Ternyata Nabi tidak punya. Maka datang si B, dia bilang, ya Rasulullah, saya tahu orang yang bisa, si C bisa beri tunggangan buat si A. Maka akhirnya dia ngomong kepada si C akhirnya kasih tunggangan kepada si A. Yang dapat pahala bukan cuma si C saja, si B juga, karena B yang menunjukkan kepada si C. Rasulullah mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, bagi dia pahala orang yang melakukannya. Jadi bukan dia yang kasih bantuan tunggangan, bukan dia yang keluarkan materi, dia cuma ngomong. Itu namanya syafaat. Nah, dia cuma ngomong, dia juga dapat pahala, ya. Maka seorang kalau mampu memberi syafaat kebaikan, ngomongin, ya, maka lakukan. Tidak ada ruginya, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man yashfa' syafa'atan hasanah. Tapi tadi saya selalu ingatkan, harus verifikasi, tidak sembarang. Karena zaman sekarang banyak penipuan, ya, uang umat dibohongin, ya, dan macam-macam, ya. Maka harus verifikasi, kemudian harus selektif siapa yang berhak diberi syafaat dan siapa yang tidak bisa diberi syafaat. Oleh karenanya ketika memberi syafaat, maka harus tahu betul, jangan sampai kita beri syafaat dengan kebohongan, ya. Dia bilang, saya tahu orang ini begini, tolong bantu. Ternyata tidak demikian, hati-hati. Seorang kalau beri syafaat harus jujur, tahu betul siapa yang diberi syafaat, ya, sehingga bermanfaat. Adapun kalau dia asal ngomong tidak tahu tentang siapa yang diberi syafaat, maka khawatir terjerumus dalam dosa. Kemudian Allah berfirman setelahnya, "Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha." Dan siapa yang beri syafaat keburukan, bagi dia dosanya juga, ya. Nah, kiflun, ya, bagi dia dosa. Kiflun dapat maknanya macam-macam, ya. Di sini Al-Imam Bukhari berkata, kiflun nasib, yaitu bagian. Qala Abu Musa kiflaini ajraini bil habasyiyah, ya. Abu Musa al-Asy'ari tahu bahasa Habasyah. Kalau kiflain dalam bahasa Habasyi, itu bahasa Ethiopia, maknanya ajrain. Seperti dalam surat Al-Hadid, ya, Allah mengatakan, ya alladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Kata Allah, wahai orang yang beriman, bertakwalah dan berimanlah kepada Rasulullah, Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi, maka Allah akan berikan dua bagian rahmatnya. Di sini diartikan oleh Musa al-Asy'ari itu dua pahala. Kiflain maknanya dua pahala. Jadi di sini bahasa Arab mirip dengan bahasa Ethiopia. Kifl terkadang maknanya adalah ganjaran atau pahala, sebagaimana dalam bahasa Habasyah maknanya juga ganjaran, ya, kifl. Oleh karenanya kifl dalam bahasa Arab bisa arti secara umum adalah bagian. Kata man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Siapa yang beri syafaat buruk, bagi dia kifl. Kifl maksudnya bagian. Nah, bagian ini bisa maknanya dosa, bisa maknanya pahala. Maknanya pahala seperti firman Allah dalam surat Al-Hadid, yu'tikum kiflaini min rahmatih. Allah berikan dua ganjaran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tafsir Abu Musa al-Asy'ari, mirip seperti bahasa Al-Habasyiyah. Dan terkadang kifl bagian maksudnya dosa. Ya, seperti dalam ayat ini, man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Siapa yang beri syafaat buruk, bagi dia dosanya. Dosa juga, dapat dosanya. Seperti dalam hadis kata Rasulullah SAW, lam tuqtal nafsun zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwala man sannal qatl.
Tidak ada seorang pun terbunuh dengan kezaliman kecuali anak Adam yang pertama juga, yaitu Qabil, akan mendapatkan kifl, yaitu dosa dari pembunuhan tersebut. Karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Di sini kifl maknanya dosa. Jadi secara umum kifl maknanya bagian, bisa maknanya pahala dalam surat Al-Hadid dan bisa maknanya dosa seperti dalam surat An-Nisa. Maka di sini Allah menjelaskan ada juga model syafaat yang merupakan dosa, ngomongin dalam keburukan. Ya. Misalnya mengambil hak orang lain, tidak berhak kita kasihkan hak, menggeser hak orang lain. Ya. Menggeser hak orang lain. Ya. Dia harusnya bukan dia yang bekerja, ada yang bekerja yang lain. Ya. Kemudian ditolak. Ya. Sebenarnya ada kisah ya. Ini saya kenal seorang kawan, dia dari sebuah negara. Ketika itu daftar untuk masuk S2. Masuk S2 di Madinah di kuliah hadis ya. Dia masuk, kemudian kebetulan bapaknya punya kenalan dengan amir, dengan umara, minta syafaat agar dia diterima. Maka akhirnya amir tersebut memberi perintah kepada syafaat kepada para dosen untuk menerima orang ini. Namun ketika ujian, ketika itu zaman saya dulu, kalau diterima, misalnya S2 diterima cuma 10 orang, atau 8 orang, atau 7 orang, maka satu negara cuma boleh 1 orang, tidak boleh dalam satu negara 2 orang. Jadi kalau dari Indonesia satu ya satu aja, nggak boleh dua-dua diterima dalam satu kisam, dalam satu jurusan. Kawan kita ini, dia di satu negara, dan dia dengan temannya, sama-sama ujian, dan ternyata temannya nilainya lebih tinggi daripada dia. Tapi temannya tidak punya kenalan. Dia punya kenalan. Bapaknya punya kenalan dengan pejabat, dengan amir. Akhirnya datang pangeran memberi perintah agar teman kawan kita itu diterima. Dipanggillah kawan kita itu oleh para dosen. Dia bilang, ya akhi, ini kita harus jalankan perintah datang dari gubernur, engkau harus diterima S2. Ya, tapi kalau kau diterima, temanmu yang punya nilai lebih tinggi akan ditolak. Bagaimana? Akhirnya kawan kita mengatakan tidak, biar aja dia diterima. Subhanallah, biar aja dia yang diterima. Ya. Ya, padahal amir punya hak untuk, karena sekolah juga punya dia, mau terima ini, mau terima itu. Tapi teman ini akhirnya dia bilang enggak, saya nggak usah terima, biar teman saya diterima. Jadi jangan sampai ada syafaat ya, yang kita kalau beri syafaat jangan sampai kita menggeser hak orang lain. Ya. Jangan sampai kita menggeser hak orang lain, menjatuhkan hak orang lain. Maka waspada ya. Maka waspada seorang ketika memberi syafaat harus ingat verifikasi, tahu kondisi. Ya, jangan sampai dia ketika memberi syafaat akhirnya menzalimi orang lain. Maka itu syafaat yang buruk. Atau dia syafaat maksiat, syafaat untuk dia ngomongin untuk bantu korupsi, dia ngomongin untuk bantu berzina, dia ngomongin untuk bantu memberi jalan untuk narkoba, memberi jalan untuk mencuri. Ini semua syafaat keburukan. Siapa yang tidak membantu secara fisik, tidak membantu secara materi, cuma ngomong aja, maka dia juga mendapatkan dosa karena telah memberi syafaat dalam keburukan. Man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflu minha. Siapa yang memberi syafaat keburukan, maka dia mendapatkan dosa darinya, ya, ikut bagian mendapatkan dosa. Tapi di sini ada perkara yang saya ingin sampaikan tentang keutamaan beri syafaat, sudah kita sebutkan tadi ya. Rasulullah bersabda, "Isfa'u tu'jaru." Berilah syafaat, kalian akan dapat pahala. Apakah syafaatnya berhasil atau tidak berhasil? Maka tetap dapat pahala, ya. Kemudian di antara adab dalam beri syafaat, maka harus karena Allah Subhanahu wa taala. Harus karena Allah Subhanahu. Jangan kita beri syafaat kemudian kita ungkit-ungkit. Saya yang kasih syafaat sama dia, saya ngomongin tidak boleh, itu namanya al-man ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan al-man, menyebut-nyebut ya, wal adza, dan mengganggunya ya, menyakitinya. Jangan nyebut-nyebut, saya dulu yang bantu dia, saya yang ini, akhirnya menyakiti orang tersebut. Maka ini bisa gugur semua bantuan kita, baik bantuan secara materi maupun bantuan secara syafaat. Ya. Makanya tidak boleh. Jadi harus ikhlas. Ketika kita beri syafaat harus ikhlas. Dan inilah syiarnya orang-orang beriman dalam surat Al-Insan ayat 9 sampai 12 kita bacakan. Allah berfirman tentang orang beriman penghuni surga, mereka berkata, "Innama," kata Allah, "yut'imuna at-ta'ama." Ya.
ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya, ayat sebelumnya ayat 8 mungkin ya. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Mereka orang-orang penghuni surga itu memberi makanan, mereka mensedekahkan makanan yang mereka sukai. Mereka suka makanan tersebut. Dan mereka berikan kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tawanan. Kemudian mereka berkata, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sesungguhnya kami beri makanan kepada kalian karena mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Kami tidak butuh balasan maupun terima kasih. Tapi kami melakukannya kenapa? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami khawatir dari Rabb kami pada hari yang dahsyat, hari kiamat kelak yang banyak orang bermuka masam. Ya, hari yang mengerikan. Jadi mereka melakukan sedekah karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung. Dan di antara bentuk berbuat baik kepada orang lain memberi syafaat. Memberi syafaat. Maka seorang ketika memberi syafaat kepada orang lain jangan riya. Jangan riya. Saya yang beri syafaat, itu namanya riya. Saya yang beri syafaat. Karena syafaat adalah ibadah. Tidak perlu cita-cita sama orang lain. Saya yang bantu dia, itu namanya riya. Saya bantu dia, saya yang bikin dia berhasil. Bukankah itu syafaat bentuk daripada membantu? Bantu bisa dengan sedekah. Kita sebut-sebut sedekah, kita riya. Kita bantu orang lain, kita riya. Di antara bentuk bantuan kita memberi syafaat. Saya ngomongin, saya yang sampaikan. Maka ini riya, tidak boleh. Kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak butuh pujian dari mereka, tidak butuh pujian dari manusia. Ya, kemudian kita tidak butuh juga balasan duniawi ya. Maka jangan sampai riya. Apa kata Allah? Ana aghna syuraka an syirik man amila amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Siapa yang beramal saleh, melakukan suatu amalan, kemudian dia mengambil sekutu selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Maka jika kita sudah bantu orang, enggak usah ngomong-ngomong. Kadang kita riya, kadang kita ujub, bangga. Lihat, kalau saya yang ngomong didengar, kalau saya yang bicara kan gara-gara saya. Itu terkumpul pada diri kita riya dan ujub. Ya, kita merasa kita hebat, omongan kita diterima. Maka enggak usah. Ya, kita kalau sudah bantu orang diam aja. Bantu pakai duit aja diam, apalagi cuma ngomongin, diam aja lah. Enggak usah pamer-pamer, apalagi merasa hebat, merasa sombong. Ini yang pertama, jadi jangan riya. Yang kedua, jangan mencari ganjaran ya. Jangan mencari ganjaran di balik syafaat tersebut ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, saya bacakan ya. Dari Abu Umamah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, man syafa'a li akhihi syafa'atan fa ahda lahu 'alaiha hadiyatan faqabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabir riba. Siapa yang memberi syafaat untuk saudaranya, dia ngomongin, terus dia dapat orang yang dibantu tadi kasih hadiah. Kemudian dia ambil hadiah tersebut, maka dia telah mendatangi satu pintu dari pintu-pintu riba. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Di antara yang menghasankan Syekh Albani rahimahullahu taala. Oleh karenanya para ulama mengambil dari hadis ini. Bayangkan, jadi hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syafa'a li akhihi syafa'atan. Siapa yang membantu saudaranya yang beri syafaat, itu ngomongin dengan satu syafaat, satu omongan untuk membantu dia. Fa ahda lahu hadiyatan. Kemudian setelah berhasil, orang ini kasih hadiah kepada dia karena dia bantu ngomongin. Faqabilaha, kemudian dia terima hadiah tersebut, faqad ata baban 'aziman min abwabir riba. Maka dia telah mendatangi pintu besar dari pintu-pintu riba. Tapi kenapa? Karena Allah tidak ingin ketika kau bantu orang kau menerima upah. Ini mirip seperti kita bantu orang dengan memberi hutangan. Memberi bantuan, makanya kan bermuamalah uang ada dua model. Ada bermuamalah karena cari untung jual beli, oke. Silakan kau bebas. Ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau kau jual beli maka bebas cari untung, bebas. Yang penting tidak menzalimi orang lain, silakan. Ada muamalah model dua, muamalah membantu. Membantu itu beri bantuan seperti bantuan hutang, maka tidak boleh kau mengambil untung di balik bantuan memberi hutang tersebut. Karena ini muamalah berbeda dengan muamalah pertama. Kalau muamalah pertama jual beli mencari duit, muamalah kedua muamalah untuk beri bantuan. Seorang mukmin bantu mukmin yang lain. Dan ini ibadah yang sangat agung, memberi bantuan pinjaman. Nah, ketika kau rusak ibadah tersebut dengan mengambil untung, maka Allah sangat murka, maka Allah enggak, ini riba, menyatakan perang ya.
dari Allah menyatakan perang dengan orang yang melakukan demikian karena dia telah merusak kemurnian ibadah yang agung membantu orang lain. Maka kalau seorang beri hutangan, ya, ambil keuntungan, maka dia telah terjerumus dalam riba. Sebenarnya kaidah mengatakan kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Siapa yang bantuan yang mendatangkan kemanfaatan maka itu riba. Dia bantu orang, memberi bantuan, pinjaman, kemudian ada keuntungan baik materi maupun non materi, maka itu riba. Karena Allah ingin menjaga kemurnian amal soleh ini, membantu orang itu dijaga, jangan dirusak ya dengan mencari keuntungan di balik bantuan tersebut. Nah, di antara bentuk bantuan yang dilarang untuk mencari keuntungan di balik itu adalah memberi syafaat. Memberi syafaat. Kita cuma ngomong, tolong ini ada anak, misalnya ada anak daftar ke sekolah, kita tahu anak ini baik, tolong anak ini Masya Allah dari kampung, dia ingin daftar, susah, nggak diterima-terima, bisa nggak diterima? Tapi diterima, setelah diterima dia kasih kita hadiah, maka jangan. Karena tidak ada sesuatu yang kita lakukan buat dia, tidak ada uang yang kita keluarkan. Beda kalau kita ngurusin, kita bayar pakai uang, pergi ke sana ngomongin, kita boleh minta ganti, tidak apa-apa. Karena ada sesuatu yang kita keluarkan. Ini cuma telepon, cuma WA. Terus kita dikasih hadiah, kita nggak boleh terima. Karena kalau kita terima, maka kata Nabi, faqad ata baban aziman min abwabir riba, maka dia telah mendatangi pintu besar dari pintu-pintu riba. Baik, jadi ikhwan, dan ini juga di antara tafsir ya, yang semakna hadis ini adalah tentang orang Yahudi. Firman Allah tentang orang Yahudi sifatnya akaluna lisuhad, mereka makan dari hasil yang haram. Di antaranya Ibnu Mas'ud berkata, antatluba li akhika al-hajata fatuqda, yaitu kau bantu beri syafaat, kau bilang sama orang, tolong bantu si fulan. Kata Ibnu Mas'ud, akaluna lisuhad, sifat orang Yahudi suka makan hasil haram. Di antara tafsirannya kata Ibnu Mas'ud, antatluba li akhika al-hajah, kau ngomongin orang untuk beri bantuan kepada temanmu, kepada saudaramu. Fatuqda, kemudian akhirnya dibantu. Fayuhdi ilaika hadiah, kemudian orang ini kasih kau hadiah. Fatakbaluha minhu, kemudian kau terima. Berarti kau telah makan hasil yang buruk. Ini dalam tafsir Tabari. Ya. Kemudian juga diriwayatkan dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr, dia datang kepada keluarganya, fa idza hadiyatun, tiba-tiba ada hadiah kepada sahabat ini, Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr. Maka dia bertanya kepada istrinya, "Ma hadza? Apa ini?" Qalu alladzi syafa'ta lahu. Mereka orang yang kasih yang kau telah beri syafaat kepadanya, dia kasih hadiah buat engkau. Ini hadiah dari orang tadi kau bantu. Kata Abu Mas'ud, akhrijuha, keluarkan hadiah ini, saya tidak mau terima. Ata'ajjalu ajra syafaati fid dunya, apakah saya ingin mendapatkan pahala syafaatku di dunia? Tidak, keluarkan. Saya ingin dapat di akhirat. Saya ingin dapat di akhirat ya. Demikian juga dari Masruq rahimahullah, muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Masruq tabi'in. Bahwasanya dia memberi syafaat kepada seorang, keperluan dia ngomong dapat memenuhi keperluan orang lain, dia bantu. Kemudian diberi hadiah jariyah, diberikan budak wanita. Faqadiba Masruq ghadaban syadid, maka Masruq pun marah ketika dia bantu orang dikasih hadiah. Wa qala law alimtu annaka taf'alu hadza ma kallamtu fi hajatika. Kalau saya tahu kau bakalan kasih hadiah buat saya tidak akan ngomongin urusan keperluanmu ya. Wala ukallimu fima baqi min hajati. Kalau saya enggak mau bantu kau lagi, saya tidak mau ngomongin urusan keperluanmu. Sami'tu Ibnu Mas'udin yaqul, aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata, man syafa'a syafa'atan liyarudda biha haqqan aw yarfa'a biha dzulman. Siapa yang memberi syafaat dalam rangka untuk mengembalikan hak orang lain, itu ada hak yang tidak diberikan dia bantu, ya. Aw yarfa'a biha dzulman, atau dia dizalimi agar dihilangkan kezalimannya, fa uhdiyalahu, kemudian dapat hadiah, fa qabila, kemudian diterima, fa huwa suhtun, maka ini adalah suhud, yaitu hasil yang haram. Maka dari sini sebagian ulama, ada khilaf memang, sebagian ulama mengatakan ini pendapat yang lebih hati-hati. Kalau kita bantu orang sekedar ngomong, ini ngomong kasih tahu terus dapat hadiah, enggak usah terima. Kita ajarkan kepada masyarakat, enggak usah terima. Karena ini bantuan, sama seperti kasih utang. Dia kemudian kita minta bunga, maka jangan ya. Demikian kalau kita bantu syafaat sama orang, kalau bisa kita tulus karena Allah, kalau dia mau kasih bantuan maka kita tidak usah terima karena khawatirnya terjerumus dalam riba. Tentunya ini masalah khilafiyah.
karena hadisnya sendiri diperselisihkan, ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hadisnya hasan. Kemudian yang mengatakan hadisnya hasan pun ada berpendapat ya ini kalau dalam perkara wajib maka tidak boleh terima hadiah, tapi kalau kita bantu perkara yang mubah yang tidak wajib ya maka boleh terima hadiah. Cuma yang hati-hati, sebaiknya seorang kalau membantu orang lain ngomongin kemudian orang itu berterima kasih, kita enggak usah terima. Itu lebih hati-hati agar pahala lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya ketika kita bantu orang, kita tidak benar-benar tidak berharap karena kita tidak mau dikasih gara-gara bantu orang lain. Apa kita cuma ngomongin orang, pahala di sisi Allah di akhirat lebih besar. Wallahu ta'ala bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahu ta'ala bisawab.